Dukun itu emang ada masalah perdukunan ya. Jadi beberapa kawan ini kawan ya, bukan saya. Jadi beberapa kawan ada yang main ke saya sebenarnya nggak pengen nyebutin lokasi. Krotonya itu kan, kroto itu ada jenisnya. Kalau kayak kroto memakai, makanya dia mancing dimanapun bisa juara. Itu beberapa faktor juga. Orang ngertinya cuman deho, ya kan. Eh, Dulu orang ngerti cuman deho, tapi belum ngerti pakai salmon, apa pakai gindara, apa pakai ekor kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan channel saya Hiro Ramadan. Berbagi tips, eh, mungkin ya ini berbagi pengalaman dari kawan dan saya pribadi. Jadi kita saling sharing. Kadang ada yang punya toko pancing, main ke rumah ya. Mungkin ada pembeli, jadi dia sharing lah. Jadi kita bahas masalah perdukunan. Ini ini mungkin gimana ya, kalau masalah bahas perdukunan ini lagi rame nih. Cuma soalnya kemarin ada yang bahas, bang coba tentang perdukunan. Tapi sebelumnya yang mau pesan produk-produk KR Impress seperti ini, busa rangkaian kail dan esen umpan, nanti langsung aja mampir di link deskripsinya, nanti ada eh, online shopnya. Oke, atau mampir di Instagram saya buat tanya-tanya tentang produk KR Impress. Nah, nanti tinggal mampir aja. Nah, kita sharing, atau mau mampir ke rumah ya boleh ya, datang aja, kita sharing ya, bukan menggurui atau gimana. Jadi kita sharing aja ya. Jadi kita bahas tentang perdukunan. Menurut saya pribadi ya, dukun itu emang ada masalah perdukunan ya. Jadi beberapa kawan ini kawan ya, bukan saya. Jadi beberapa kawan ada yang main ke saya sebenarnya nggak pengen nyebutin lokasi di mana, tapi ada keluar daerah yang ya kesinilah kesitulah, mungkin diisi lah ini itulah. Mungkin kalau saya pribadi percaya nggak percaya ya. Kalau masalah dukun itu percaya ada, tapi mungkin itu faktor keberuntungan kalau menurut saya. Jadi yang saya ngalamin ini katanya itu umpan basi lah, terus ditarik putus lah. Saya juga ngalamin dulu masalah ditarik diputus, umpan basi lah. Jadi kalau menurut saya pribadi itu semua itu ada apa ya, kalau dibilang ada ilmunya lah. Kalau kita terus cari tahu mungkin kita tahu. Mungkin kalau masalah uh, umpan basi itu, kalau menurut saya bisa jadi. Dulu saya pernah diomelin juga masalah waktu jadi kedi. Saya pakai parfum, uh, terus pakai apa tuh, sopel apa biar nggak dilalerin lah. Nah itu juga mungkin dari itu bikin umpan bau basi ya, kalau bilang basi. Umpan basi itu sama umpan uh, apa ya, asam itu beda cerita ya. Kalau basi itu benar-benar bau. Jadi tentang pengolahan umpannya itu salah, atau entah dari krotonya itu kan, kroto itu ada jenisnya. Kalau kayak kroto ternakan, nah itu kadar airnya dikit. Nah mungkin kalau kroto kayak sobrokan itu kadar airnya basah, atau kroto yang bekas dari frozen macam-macam lah. Mungkin saya bukan bahas masalah kroto, jadi paham ya tentang kroto lah mungkin beberapa orang yang udah biasa mancing. Jadi itu masalah umpan bau lah, dibikin bau lah, itu menurut saya itu tergantung kitanya ya. Jadi ada beberapa trik lah kalau bilang, kayak umpan tuh jadi main umpannya itu di ujung plastik. Jadi kalau kita mau ngumpanin jadi tinggal keluarin, jadi jangan terlalu dibiarin gitu. Tuh mungkin gampang basi dari cipratan air, dari elap, dari tangan kita. Nah itu bisa jadi
dari kroto, dari ya pencampuran umpan, ya pokoknya beberapa campuran umpan, ya itu bisa basi, yang salah lah, umpan-umpan ibaratnya salah jadi basi. Nah itu masalah umpan basi. Jadi ini berkaitan dengan perdukunan, jadi kayak kalau gue pribadi itu gue teliti dulu nih, kenapa sih ini basi, apa dari ini, enggak. Kalau menurut gue pribadi enggak. Jadi kayak gue dulu, ini orang kenapa sih kok juara terus ya, jadi gue teliti ya. Kalau gue bilang, gue samperin nih orang, ibaratnya gue deketin, gue cari tahu. Ternyata kayak misalkan dulu ya zamannya POA, orang belum ngerti, TJ belum ngerti ya kan, itu tuh orang benar-benar awam lah, belum tahu ya. Kayak gue dulu orang ibaratnya awam, belum tahu tentang TJ lah, jadi tahunya cuma kroto. Nah ternyata gue cari tahu, ternyata dia doang yang pakai, makanya dia mancing dimanapun bisa juara. Itu beberapa faktor juga, jadi bukan masalah dukun lah, masalah inilah. Jadi dia bilang dia pakai dukun, nah enggak lah, ini sebenarnya buat motivasi kalian. Sebenarnya mancing itu lapak sama milik, udah itu utama banget. Nah yang nomor 3 ini tentang ya mungkin trik mancingnya, bagaimana pengalaman anda ya kan. Jadi ukuran ya, yang seperti yang saya bahas di video-video yang lalu. Saya juga pernah ngerasain kayak saya ngambil, ya dulu zaman dari Kedi saya suruh ngambil tanah yang dulu di Empang ini nih. Ternyata itu ada beberapa lah, kalau di Galatama itu ada beberapa tanahnya tuh diapain. Jadi ada faktor juga dari situ, itu pengaruh juga. Jadi tanahnya dicampurin ke umpan lah, aduh ternyata itu di Galatama lele itu ngaruh banget kan, kita campurin tanahnya. Ya ada beberapa faktor sebenarnya sih masalah. Kalau dibilang nggak ngaruh lah dukun, ibaratnya kalau menurut saya itu dia jago mancing ya, udah sering mancing lah. Kalau dibilang dia udah tahu medan pertempuran lah, kalau dibilang itu pengaruh juga. Jadi masalah umpan kayak yang tadi saya bahas, masalah TJ, orang belum ngerti TJ, kita pakai kroto doang. Sekarang udah banyak yang pakai, kayak misalkan dulu orang ngertinya cuman deho ya kan. Dulu orang ngerti cuman deho, tapi belum ngerti pakai salmon, apa pakai gindara, apa pakai ekor kuning. Jadi kan kalau orang awam ya taunya pakai itu doang ya. Mereka yang pakai umpan itu sendiri ya mungkin lebih jos ya kan kalau dibilang. Jadi kita cari tahu tuh masalah itu. Jadi kalau menurut saya sih, mereka mau pakai dukun kayak apa sih nggak ngaruh sih sebenarnya. Itu milik lapak udah itu, sama mereka tuh mancingnya udah sedikit pengalaman lah, nggak kayak saya ya. Kalau saya mah cuman ya Kedi ya kan, ngeliatin, nggak pernah mancing lah. Kalau bilang cuman Kedi jarang mancing, kalau bilang bukan nggak pernah mancing, jarang mancing. Nah, mungkin seperti itu masalah perdukunan. Jadi sebenarnya buat motivasi aja sih ya. Jadi kalau mancing itu ya nyari happy aja, nggak terlalu beban gitu, nggak usah cari gimana ya, nggak usah dibuat beban lah. Jadi kita buat happy. Jadi umpan menurut anda bagus, mungkin lapak lagi ini ya kan, dibawa happy aja. Jadi kita mungkin ya ada yang bener-bener, kalau ini soalnya bicara yang saya bilang tadi, dimanapun dia juara, kok saya penasaran apa dia pakai dukun, apa dia pakai umpan. Ternyata kan yang saya bilang itu dia ada sesuatu yang orang nggak tahu, seperti orang pakai amisan, terus dia pakai esen, apa pakai dalamnya telur jangkrik ya kan, poa ya, macam-macam lah. Jadi disitulah mungkin balik lagi pada intinya itu, kalau menurut saya itu perdukunan itu ada orang mancing, tapi menurut saya dibilang nggak ngaruh. Kita ya mancing karena hobi aja. Jadi coba kita pahami tentang umpannya, kenapa bisa basi, kenapa bisa begini, pasti ada sebabnya ya kan. Makanya dari dulu saya cari tahu yang namanya saya Kedi. Jadi kan kalau Kedi ini mancing sama siapa aja, jadi saya belajar dari ini, dari itu, dari ini ya mungkin. Jadi saya bisa paham nih, orang bisa begini kenapa, kok di tempat sini dia lebih paham ya, karena mungkin dia udah sering mancing, apa mancing di Empang itu dia udah tahu titikannya apa gimana.
dan umpannya udah pas, udah cocok. Nah itu kalau udah sama-sama, kita udah samain umpan apa, nah tinggal miliknya lagi aja sebenarnya, bukan dia make gituan lah. Aduh saya nggak, kalau masalah perdukunan ya ini sebenarnya sih saya bahas ini buat motivasi aja ya, jangan pernah terpengaruh masalah gituan. Jadi kita ada beberapa trik mancing sebenarnya ya kan, jadi dari pengalaman teman saya bagikan lagi ke Anda. Kayak dari toko pancing yang main ke rumah saya ada beberapa, dan pemancing juga mampir ya, kita sharing membahas tentang itu ya. Jadi ini ada sebabnya nih benang, kenapa dulu saya putus tarik ini, ternyata itu bearingnya nggak main padahal benang udah tebel. Nah, pokoknya ada sebabnya lah, masalah umpan basi, terus ikan nggak makan ya kan, katanya dia nih gara-gara si itu nih dia pakai gini. Terus saya pulang-pulang masuk angin, ya jelas-jelas masuk angin. Si itu mancing seminggu sekali, tiba-tiba di empang undung, besok pasti masuk angin. Kalau saya pribadi, karena saya ngalamin kayak gitu. Saya pun dulu sempat kalau mau lomba pasti besok saya nggak tidur ya kan, itu katanya itu bisa juara. Nah itu sebenarnya lapak, kalau saya bilang mah bukan masalah itu, emang saya masuk induk 2, tapi kalau menurut saya itu emang posisi lapaknya lagi bagus, umpan lagi bagus ya, udah semuanya miliknya lagi bagus. Nah, udah mungkin itu biar motivasi aja sebenarnya. Kalau mancing itu happy aja, jangan terlalu pakai inilah pakai itu. Saya nggak percaya kalau gitu kan. Mungkin ada yang make ya, itu hak mereka ya kan. Kalau kita mancing hobi aja. Nah, tapi kalau menurut saya itu uh, yang utama lapak, milik, umpan. Nah, sama yang pentelan-pentelannya itu kalau bilang saya masalah rangkaian kail itu juga penting. Nah mungkin itu aja. Terima kasih udah mau nonton video saya. Jangan lupa ditonton video yang lalu biar nggak gagal paham tentang umpan saya yang mau beli. Jadi umpan saya ini belum ada di toko pancing, jadi di online aja atau mampir ke rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.